Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, biasa dipanggil Pak Saiful. Di sini saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Industri, di mana nanti tugas-tugas yang saya kerjakan diantaranya adalah berhubungan dengan praktek kerja lapangan atau PKL, ya. Di mana nanti untuk PKL ini dilaksanakan pada kelas 11 ya untuk jadwalnya. Tapi sebelum lebih jauh lagi, saya akan jelaskan apa itu PKL ya, atau praktek kerja lapangan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Prakrin atau PKL ya. Mungkin kalau sebelum kurikulum 2013 itu sering disebutnya Prakrin, sekarang karena sudah ada revisi di kurikulum 2013 itu disebutnya PKL. Apa itu PKL? PKL adalah kegiatan wajib bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK, yaitu kegiatan belajar dengan objek tempat langsung di dunia usaha dan dunia industri. Dalam kurikulum 2013, pelaksanaan PKL paling lama itu sekitar 6 bulan. Dan dasar hukum dari pelaksanaan PKL itu sendiri kurang lebih ada 4-10 ya. Namun di sini saya akan jelaskan ada 4 dasar hukum PKL. Yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nomor 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dan yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri. Jika di antara kalian ada yang ingin bertanya, apa sih tujuan PKL itu? Ya, untuk tujuan PKL diantaranya adalah yang pertama, memberikan pengalaman kerja tentunya langsung untuk menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja tentunya. Yang kedua, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengaktualisasikan penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda antara SMK dan institusi pasangan dunia usaha dan dunia industri. Ya, harapannya nanti dapat memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di SMK dan program pelatihan di dunia kerja. Pelaksanaan PKL itu terbagi dua, yaitu bisa dilakukan di dunia usaha atau bisa juga dilakukan dunia industri dan instansi. Contoh tempat PKL di dunia usaha itu adalah misalnya tempat usaha bengkel bubut bagi yang teknik pemesinan atau di tempat usaha bidang pengelasan. Kemudian ada tempat usaha bengkel otomotif roda 4 dan roda 2. Contohnya kalian nanti bisa PKL di bengkel Auto 2000, di bengkel Tunas Toyota, atau bengkel AS Honda, Yamaha, dan lain-lain. Dan mungkin untuk jurusan TKJ, kalian juga bisa usaha di tempat usaha servis komputer dan tempat usaha servis jaringan seperti misalnya di IndiHome, kemudian di tempat-tempat servis komputer, electronic solution, dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk di dunia industri, itu kalian bisa PKL di dunia industri bidang konstruksi, ya, dunia industri di bidang machining, kemudian di manufacturing, kemudian dunia industri digital, ya, untuk TKJ, kemudian dunia industri farmasi dan kesehatan yang berhubungan dengan maintenance, ya, kemudian ada instansi pemerintahan juga bisa, karena kalau misalnya di instansi pemerintahan itu, terutama untuk khususnya TKJ, kalian bisa membantu untuk memperbaiki jaringan-jaringan WiFi dan sebagainya ya. Jadi kesimpulannya kalian bisa melaksanakan tempat PKL di dunia yang termasuk golongan dunia usaha, dunia industri, dan untuk persyarat PKL, jadi
ketika di kelas 11 nanti, ketika kalian PKL, itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya sebelum kalian PKL. Di antaranya adalah pertama, nilai rapot kelas 10 itu tidak boleh ada yang di bawah KKM. Usahakan nilai rapot di kelas 10 itu tidak ada yang di bawah KKM ya. Kemudian yang kedua, wajib memenuhi batas minimal kehadiran 80%. Jadi nanti di kelas 11 tuh sebelum kalian mengajukan PKL akan dicek tuh rapot di kelas 10 presentasinya ya, minimal wajib hadirnya itu 80%. Apabila misalnya di bawah 80%, itu akan ditunda untuk pelaksanaan PKL-nya. Kemudian yang ketiga, membayar biaya administrasi PKL yang sudah ditentukan sesuai dengan edaran resmi dari sekolah. Jadi nanti sekolah akan mengeluarkan edaran resminya mengenai biaya administrasi PKL, dan kewajiban kalian adalah sudah melunasinya. Kemudian yang terakhir, pastinya persyaratan PKL yang terakhir adalah siswa tersebut sudah dinyatakan secara resmi naik kelas di kelas 11 ya, sesuai dengan keterangan yang dirapot ya. Mungkin itu syarat-syarat mengenai PKL. Beberapa penjelasan dari saya mengenai PKL, namun saya akan memberikan pesan-pesan kepada kelas 10 apa saja yang harus disiapkan ketika nanti kalian PKL pada kelas 11. Tentunya yang pertama itu adalah keterampilan. Jadi kelas 10 ini kalian wajib untuk menuntaskan materi pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan produktif. Ya, artinya benar-benar ketika nanti praktek tuh dipelajari ya semaksimal mungkin, karena nanti dasar dari kalian PKL itu ilmunya ya dari kelas 10. Kalau kelas 10 kalian itu masih main-main, tidak serius, nanti bisa berantakan PKL-nya ya. Karena yang dituntut untuk PKL adalah skill. Jadi mulai dilatih skill kalian di kelas 10 itu ya. Mungkin itu saja dari saya, pesan-pesan dari saya untuk adik-adik siswa kelas 10. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.